Ini kekasih Lula Lava, yaitu Reza Arab diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan untuk diperiksa pada jam 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek, termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu hingga kini, polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab yaitu Lula Lava. Lula dimakamkan pada Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Ya semua ya semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Doain ya terkait enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band di era 90-an, Elemen Lucky Wijaya tutup usia pada kemarin malam. Lucky meninggal di usia 50 tahun. Setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wijaya tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wijaya, vokalis grup band Elemen pada Minggu malam, mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Halim. Udah setahun 2 tahun ini ginjalnya memang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru. Nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek lagi sekarang gitu? Tahun ini gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Dari aktivitas selama ini kelihatan agak beda dari dia orang yang nggak pernah ngomong. Kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit. Kita nggak pernah dikasih tahu bahwa dia ada di rumah sakit. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wijaya telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits. Di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Kabur usai menabrak sejumlah pengendara, pengemudi mobil pick-up ditangkap dan menjadi sasaran amuk massa di Solo, Jawa Tengah. Akibat ditabrak mobil pelaku, sejumlah pemotor terluka. Mobil bak terbuka atau pick-up diamuk massa setelah terlibat serangkaian tabrak lari di Solo. Warga merusak kendaraan dan berupaya mengeluarkan sopir dari dalam kabin. Peristiwa ini viral di media sosial. Insiden tabrak lari berawal dari Desa Manang, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.
Sopir pickup melaju kencang dari arah selatan, menabrak sejumlah pengguna jalan hingga seorang wanita pengendara motor. Bukannya berhenti, sopir tancap gas bahkan mobil mundur hingga menabrak tiang listrik. Pickup sempat berhenti sebentar dan kembali tancap gas sambil membunyikan klakson ke arah utara. Ada satu korban ibu-ibu, terus dia itu posisinya emang udah di bawah mobil itu disuruh berhenti, nggak mau sama orang-orang, malah langsung terjang aja, padahal di bawah ada orangnya, jadi orangnya sampai keseret sampai ke sini kan. Akibat tabrak lari, sejumlah pengendara motor terluka dan dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara sopir pickup dibawa ke Polsek Laweyan, Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ugal-ugalan mobil menabrak 6 pengendara motor di Jalan Raya Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Akibatnya seorang pemotor tewas terjepit dan sejumlah pemotor lainnya terluka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Desa Parimono, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Minggu sore. Satu pengendara motor tewas di tempat usai dihantam minibus yang melaju ugal-ugalan. Tidak hanya itu, mobil ini juga menghantam 5 motor lainnya yang menyebabkan sejumlah orang terluka. Warga pun langsung mengevakuasi para korban luka ke rumah sakit terdekat. Diduga sang sopir mengantuk saat memacu mobilnya di perempatan Parimono, Jombang. Benar telah terjadi kecelakaan yang melibatkan antara kendaraan minibus, jenis minibus dengan kendaraan sepeda motor. Penyebabnya apa itu, Dan? Untuk penyebab masih kami dalami. Jelas suatu kecelakaan, ada beberapa sepeda motor yang terlibat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Seorang wanita asal Batang, Jawa Tengah tewas ditabrak kereta di perlintasan Tanjung Selor Gambir, Jakarta Pusat. Korban tewas saat tengah mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal. Seorang wanita berusia 29 tahun ditemukan tewas di bantaran rel kereta Jalan Tanjung Selor Gambir, Jakarta Pusat. Korban ditemukan tewas terluka parah usai tersambar kereta komuter bandara. Dari hasil olah TKP polisi, korban teridentifikasi bernama Sri Mulyani berusia 29 tahun asal Dusun Sekalong, Karangasem Selatan, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Menurut warga, sebelum ditemukan tewas, korban sempat terlihat berkeliling mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal. Namun saat melanjutkan perjalanan, korban tersambar kereta komuter bandara yang melaju dari arah stasiun Tanah Abang menuju stasiun Duri. Diduga korban menderita sakit keras hingga tak mampu berjalan cepat saat menyeberangi rel. Di dalam tas korban juga ditemukan beberapa jenis obat-obatan. Ya kayak orang lewat gitu nanya-nanya kontrakan gitu nggak ada. Oh lagi cari kontrakan kosong. Terus habis itu? Nggak tahu, terus pergi lagi. Oh tiba-tiba ibu tahunya? Iya. Saya nggak ngerti kalau itu pernah kayak gitu. Oh tiba-tiba ada? Iya, dengar kata orang. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad korban Sri Mulyani dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kami sedang berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Pemirsa, viral truk milik TNI menabrak 2 pengendara sepeda motor di ruas Jalan Tugu Mukti, Pasir Lagu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Truk yang datang dari arah Cisarua menuju lokasi longsor tepat di jalan menurun tiba-tiba menabrak korban yang merupakan 2 anggota kepolisian resor Polres Cimahi. Kedua korban masing-masing, Aibtu Hendra Kurniawan dan Aibda Muhammad Jerry ini tewas di lokasi kejadian setelah tubuhnya terlindas ban depan truk. Kedua anggota Polres Cimahi ini gugur karena tengah bertugas menuju lokasi penanganan bencana longsor di Cisarua.
Kedua korban sudah dikebumikan oleh pihak keluarga di kampung halamannya masing-masing. Selain itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada kedua korban yang gugur dalam bertugas berupa kenaikan pangkat 1 tingkat. Atas kegiatan mereka dinyatakan gugur dalam tugas dan ini memperoleh penghargaan dari Bapak Kapolri dengan kenaikan pangkat 1 tingkat. Petugas kembali menemukan jenazah korban longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung Barat. Total korban tewas 25 orang, sementara ratusan masih hilang. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke Puskesmas Pasir Langu untuk dilakukan identifikasi. Berdasarkan data terkini, korban meninggal dunia sebanyak 25 orang dan 23 lainnya selamat. Selain itu, Kombes Pol Hendra Rohmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, menyampaikan 105 orang diduga masih tertimbun material longsor. Seluruh korban selamat saat ini telah ditampung di kantor Desa Pasir Langu untuk mendapatkan bantuan logistik dan perawatan medis. Sementara hingga kini petugas gabungan masih melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat serta anjing pelacak untuk menyisir titik-titik yang diduga menjadi lokasi tertimbunnya warga. Jumlah pengungsi diperkirakan mencapai 300 hingga 400 orang akibat bencana tersebut. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafikah di Desa Pasir Lagu, Cisarua. Selamat siang, Naura. Bagaimana proses pencarian dan evakuasi korban longsor di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Di siang hari ini untuk pencarian korban longsor yang berada di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, ini sekarang memang sedang dihentikan sementara. Dikarenakan tadi sempat ada faktor cuaca yang buruk, dikarenakan tadi sempat ada gerimis turun hujan dan khawatir adanya longsor susulan. Namun memang pada hari ini tadi kami sempat memantau secara langsung bagaimana pencarian korban dan sempat ditemukan satu kantong jenazah yang baru dan sudah langsung dibawa ke Puskesmas Pasir Langi untuk dilakukan identifikasi. Dan kalau misalnya total dari hari pertama hingga di hari ketiga, ini berarti untuk total kantong jenazah sudah ada 26 kantong jenazah, di mana diantaranya 11 sudah berhasil diidentifikasi dan 80-nya masih dinyatakan hilang dan masih proses pencarian. Dan Reza dan juga pemirsa, sepertinya kalau misalnya Anda lihat di layar televisi Anda, untuk saat ini tim SAR gabungan sudah kembali ke titiknya masing-masing dan hari ini difokuskan menjadi dua sektor, yaitu ada sektor A dan juga sektor B untuk pencarian korban yang ada di sini. Dan juga tidak hanya dari tim SAR gabungan saja yang turun untuk mencari korban, ada juga dari eskavator atau alat berat yang sudah dikerahkan untuk mengangkat material-material berat seperti material runtuhan dari rumah, kemudian juga untuk batang pohon yang ada di sini dan ukurannya memang cukup lumayan besar. Bahkan tadi saat pencarian korban, ya, di mana didapatkan ada satu kantong jenazah, ini lokasinya tepat berada di belakang saya ini. Ini tadi sempat ada sedikit kesulitan dikarenakan adanya satu bongkahan atau satu batang pohon yang ukurannya lumayan besar sehingga dibutuhkan untuk digergaji dan untuk diambil dari korban. Dan dari informasi yang kami dapatkan masih ada 2 korban lagi yang masih tertimbun dan akan dicarikan lagi, dan maksudnya akan dilanjutkan untuk pencarian korban di siang hari ini. Dan memang seperti yang kita ketahui bersama, kalau misalnya di titik ini merupakan titik terparah dari longsor yang ada di Desa Pasir Langu dan diperkirakan ada 30 rumah yang terdampak dari bencana longsor tempo hari. Sementara itu, Reza. Ya, di mana saja warga dievakuasi, Naura, di sana? Ya, Reza, kalau misalnya untuk warga dievakuasi menuju ke posko pengungsian utama, yaitu yang berada di Balai Desa Pasir Langu, itu jaraknya sekitar 3 hingga 4 kilo dari titik lokasi longsor ini. Namun memang ada beberapa posko lainnya yang disediakan seperti dari posko Basarnas, kemudian ada juga posko dari relawan-relawan lainnya yang didirikan di setiap titik yang berada di Desa Pasir Langu ini. Dan kalau misalnya untuk posko utama, ini sudah menampung sebanyak 300 hingga 400 jiwa yang berada di posko pengungsian, dan di posko pengungsian utama ini terdiri dari 2
dua warga berbeda, yaitu ada dari warga yang di Pasir Kuning dan juga ada dari Pasir Kuda yang sudah berkumpul di posko pengungsian utama. Reza. Baik, terima kasih Naura Syafikah. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi 23 anggotanya ikut hilang dalam bencana longsor dan banjir bandang di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kodam 3 Siliwangi menelusuri informasi dugaan 23 anggota TNI yang ikut hilang dalam peristiwa tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infanteri Mahmudin mengatakan, hingga kini pihaknya belum dapat memastikan kebenaran informasi tersebut dan masih melakukan konfirmasi di lapangan. Terkait dengan anggota saya terlebih dahulu itu, kita belum dapat informasi ya. Nanti saya lebih lanjut cari informasi terkait dengan personil saya yang terkait dengan hal tersebut. Mahmudin menegaskan proses pencarian seluruh korban tetap dilakukan meski menghadapi kendala cuaca dan kondisi medan. 250 personil gabungan, masyarakat, dan relawan dikerahkan untuk melakukan pencarian korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Yuwono Anyus melaporkan. Pemprov Jawa Barat menyiapkan bantuan 10 juta rupiah untuk setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Bantuan diperuntukkan untuk menyewa tempat tinggal sementara dan kebutuhan hidup warga yang terdampak. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyiapkan bantuan sebesar 10 juta rupiah bagi setiap kepala keluarga yang mengungsi akibat bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi biaya kontrak tempat tinggal sementara sekaligus memenuhi kebutuhan hidup para penyintas selama 2 bulan ke depan. Bantuan tersebut diharapkan dapat menjamin kebutuhan dasar korban sehingga pemerintah dapat lebih fokus pada proses pencarian warga yang masih tertimbun material longsor serta pemulihan pasca bencana. Sebelumnya longsor yang terjadi Sabtu dini hari menimbun sekitar 30 rumah di Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Sebanyak 113 jiwa dari 34 kepala keluarga terdampak dengan puluhan warga lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Bupati Bandung Barat, JJ Ridji Ismail, sempat terjebak dalam lumpur saat meninjau lokasi longsor di Desa Pasir Lagu, Cisarua, Sabtu siang. Lepas tangan. Yuk. Hese. Ketika tiba di Desa Pasir Lagu, JJ turun langsung ke area longsor untuk memantau proses evakuasi korban yang tertimbun longsor. JJ yang mengenakan jas hujan oranye menginjak tanah berlumpur kemudian terperosok dan terjebak beberapa saat. JJ pun terlihat kesulitan bangkit setelah tubuhnya terbenam hingga hampir setinggi pinggang. Petugas terdekat pun berupaya membantu menarik lengan JJ hingga berhasil keluar dari lumpur dengan selamat. Pasca bencana longsor di Cisarua, BMKG kelas 1 Bandung memperingatkan potensi cuaca ekstrim di Bandung Raya masih berlangsung hingga 2 pekan mendatang. Cuaca ekstrim ini disebabkan adanya siklon tropis Luana di wilayah Jawa Barat dan juga Bandung Raya. Juga ada seruakan dingin yang dari benua Asia mengakibatkan suhu dingin di wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Terus ada juga munculnya siklon Luana di Indonesia ini sehingga mendapatkan tinggi gelombang. Pemirsa, banjir bandang melanda sejumlah titik di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang permukiman warga. Selain banjir bandang, hujan deras yang disertai angin kencang di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik. Desa Penakir Pulau Sari, Porak-Poranda menyisakan batang pohon berserakan di jalanan. Sejumlah rumah warga juga dilaporkan rusak akibat terjangan banjir bandang. Petugas gabungan yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi sisa material yang terbawa banjir bandang.
Pohon-pohon besar yang menutup jalan serta permukiman mulai dipotong untuk dipindahkan. Selain tertutup batang pohon, jalanan desanya Lembeng Pulau Sari juga dipenuhi lumpur. Kawasan objek wisata pemandian air panas Guci, Kecamatan Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah juga terdampak banjir bandang. Pancuran 13 hancur, 3 jembatan dilaporkan putus dan sejumlah fasilitas yang ada di kawasan wisata Guci juga rusak. Di lereng Gunung Selamat, hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir bandang dan angin kencang. Luapan sungai dari wilayah hulu membawa material sedimen berupa lumpur, batu, dan kayu yang menerjang pemukiman warga. Selain merusak pemukiman dan fasilitas umum, banjir bandang ini juga menyebabkan gangguan akses wilayah serta memaksa sejumlah warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Baru saja Puluhan rumah warga rusak parah akibat banjir bandang di Pemalang, Jawa Tengah. Ratusan warga bertahan di tempat pengungsian yang minim fasilitas dan juga bantuan. Proses evakuasi material terus dilakukan oleh warga, relawan, BPBD, TNI, dan Polri akibat banjir bandang di Desa Penakir, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Banjir bandang datang secara tiba-tiba pada Jumat malam yang membawa batu-batu besar serta material kayu dari lereng Gunung Selamat. Akses jalan dan jembatan putus serta puluhan rumah rusak parah, bahkan sebagian diantaranya rata dengan tanah. Akibat kejadian ini, satu orang warga, Tanto 33 tahun, dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan warga lainnya mengalami luka-luka. Kini sebanyak 630 jiwa terpaksa mengungsi di kantor kecamatan dan gedung NU Pulau Sari. Di tempat pengungsian, warga mengaku kesulitan karena kamar mandi terbatas dan minimnya ketersediaan air bersih. Tempatan. Itu masih kurang ya? MCK untuk mandi itu tempat mandi kurang nggak? Kurang ya? Masih kurang. Airnya kurang, minim. Petugas gabungan terus melakukan penanganan darurat serta pendataan kerusakan dan kebutuhan para korban terdampak banjir bandang. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-9, banjir masih melanda Desa Karanglinggar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang. Ketinggian banjir bahkan lebih dari 2 meter. Berdasarkan data dari BPBD Karawang, hingga Senin, banjir masih merendam 20 kecamatan dan 30 desa di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ratusan rumah terdampak banjir dengan ketinggian debit air masih 1 meter hingga lebih dari 2 meter. Selain rumah warga, banjir juga merendam sekolah dan kantor desa sehingga aktivitas belajar terpaksa dihentikan serta pelayanan pemerintahan desa tutup total. Petugas mengimbau warga untuk waspada karena curah hujan yang masih tinggi. Sementara di Tangerang, Banten, ratusan rumah di Kelurahan Priuk masih terendam banjir di hari keempat. Ratusan warga pun bertahan di posko pengungsian. Banjir setinggi 1 hingga 1,5 meter masih merendam perumahan Priuk Damai dan perumahan Mutiara Pluit, Tangerang, Banten. Sempat surut, debit air kembali naik sekitar 40 cm usai hujan deras mengguyur lokasi. Untuk upaya penanggulangan, pemerintah Kota Tangerang memaksimalkan sejumlah mesin pompa air di wilayah terdampak. Sementara itu, para pengungsi terpaksa masih bertahan di pos pengungsian. Sekarang ini terus terang banyak mungkin warga nggak sempat menyelamatkan ya, karena ini kenanya pas saat tidur subuh. Jadi kan saat itu termasuk saya juga lagi posisi tidur teriak tanggul jebol, ya gimana lagi, yang bisa diselamatkan ya badan aja, yang penting kita bisa menyelamatkan diri. Kalau harta. Kawasan Desa Babelan, Kabupaten Bekasi banjir dengan ketinggian air hingga 80 cm.
Curah hujan deras mengakibatkan jalan yang berada di perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Desa Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terendam banjir dengan ketinggian air 60 hingga 80 cm. Selain curah hujan yang cukup tinggi, banjir juga disebabkan saluran drainase di permukiman yang buruk. Akibat banjir yang masih tinggi, mengakibatkan kendaraan roda 2 yang nekat melintas mengalami mati mesin. Warga setempat pun berharap pemerintah setempat segera mengatasi persoalan banjir tersebut. Hujan dari jam 2 malam. Di sini hujan dari jam 2 malam. Kalau hujan selama 4 jam atau 3 jam di sini udah pasti banjir sini. Pasti banjir ya? Iya, di Marakas nih. Kira-kira kalau akses ke sini tuh terhambat nggak sih kayak untuk aktivitas? Pasti terhambat, motor nggak bisa jalan gitu. Jalan kaki lewatin banjir. Untuk informasi terkini kita telah terhubung dengan rekan Sukron di Perumahan Priok Damai, Tangerang, Banten, dan juga Didit Junaidi di Desa Babelan, Kabupaten Bekasi. Selamat siang rekan-rekan, kita ke Sukron terlebih dahulu. Sukron, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa Anyus TV. Saat ini saya berada di Perumahan Priok Damai, Kelurahan Priok, Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Sedikitnya ada 250 lebih rumah atau sekitar 800 jiwa yang terdampak banjir di Perumahan Priok Damai ini. Saat ini warga masih mengungsi di Masjid Jami Al-Jihad yang tepatnya berada di depan Perumahan Priok Damai ini. Ketinggian air saat ini di Priok Damai masih seperti tadi pagi. Di bagian belakang saya mungkin mencapai 2,5 meter atau mungkin juga bisa sampai 3 meter karena memang air belum juga surut. Pompa-pompa yang disediakan oleh Dinas PUPR Kota Tangerang juga belum bisa berfungsi karena air di situ Bulakan masih meluap, masih rata dengan tanah. Jadi air di Perumahan Priok Damai ini belum bisa disedot dan dibuang ke situ Bulakan. Seperti itu, Reza. Ya, baik. Sukron, dikatakan bahwa tadi sempat surut, kemudian naik kembali. Penyebabnya apa? Iya, kemarin sempat surut, namun sekitar jam 1 pagi tadi sampai jam 4 subuh, hujan deras mengguyur di wilayah, hampir sebagian wilayah Kota Tangerang. Akhirnya air kembali naik. Kemarin diprediksi dari bidang sumber daya air Dinas PUPR Kota Tangerang, diprediksi Senin siang ini banjir di Perumahan Priok Damai surut. Namun fakta di lapangan yang kami pantau, air masih sangat tinggi, bahkan di belakang saya mencapai lebih dari 3 meter. Seperti itu, Reza. Baik, Sukron, ini sudah berhari-hari, bagaimana kondisi pengungsi di sana? Tadi juga kita sempat berbincang-bincang dengan sejumlah warga yang saat ini mengungsi di Masjid Al-Jihad. Rata-rata para lansia sudah mulai mengeluhkan perutnya mual, tidak enak, kepala pusing, balita juga, karena memang mereka sudah mulai stres sepertinya, karena dengan kondisi seadanya, serba kekurangan, dan kapasitas masjid yang tidak mumpuni untuk menampung ratusan warga Priok Damai. Jadi kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Meski saat ini dari BPBD sudah membuat tenda darurat, namun karena memang belum ada alas, jadi warga juga lebih memilih bertahan di masjid dibanding tenda darurat yang disediakan oleh BPBD Kota Tangerang. Seperti itu, Reza. Baik, terima kasih Sukron, dan berikutnya kita ke Didit yang berada di Bekasi. Didit, bagaimana kondisi banjir di sana? Apakah sudah mulai surut? Baik, Reza dan pemirsa Anyus TV. Saat ini saya sedang berada di Perumahan Pondok Ungu Permai, Sektor 5, Kampung Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saat ini kondisi jalan masih di atas 60 cm dan aktivitas warga masih lulu lalang untuk melakukan aktivitasnya. Banjir tersebut dikenakan
hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bekasi hingga sampai di perumahan Penunggung Permai ini mengakibatkan banjir setinggi 60 cm di jalan sektor 5. Selain hujan deras, banjir juga dikarenakan buruknya drainase yang berada di perumahan tersebut. Reza. Ya, Didit, kemudian apa upaya pemerintah setempat untuk mengatasi hal tersebut? Untuk saat ini di posisi jalan petugas dari pemerintah setempat tidak ada satupun yang berada di lokasi tersebut. Demikian saja. Baik, Didit, kemudian di mana saja warga dievakuasi? Dari malam hingga siang ini untuk evakuasi warga, pemerintah setempat tidak ada yang melakukan evakuasi karena memang di perumahan warga ketinggian air masih di bawah 60 cm. Demikian saja. Baik, terima kasih Didit Junaidi melaporkan dari Bekasi, dan sebelumnya ada Sukron melaporkan dari Tangerang, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali. Viral seorang pria di Sleman, Yogyakarta menjadi tersangka dan tahanan kota usai melindungi istrinya dari pelaku jambret. Kedua pelaku jambret tewas kecelakaan saat dikejar oleh suami korban. Kasus seorang pria di Sleman, Yogyakarta dijadikan tersangka karena melindungi istrinya dari jambret viral di media sosial. Pria tersebut kini dijadikan tahanan kota dan berkas perkaranya sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Stianto Erning Wibowo menyatakan penetapan status tersangka dilakukan berdasarkan gelar perkara, hasil olah TKP, pemeriksaan saksi, dan keterangan saksi ahli serta bukti rekaman CCTV. Pihak kepolisian menyampaikan ada 2 perkara yang ditangani penyidik, yakni kasus tindak pidana penjamretan dan kasus kecelakaan lalu lintas. Untuk kasus penjamretan, perkaranya gugur demi hukum karena para pelakunya meninggal. Sedangkan untuk kasus kecelakaan lalu lintas masih terus berlanjut. Karena kedua pelaku meninggal dunia, maka perkara tersebut gugur demi hukum dan dilakukan SP3. Kemudian untuk kejadian laka lantas ditangani oleh Satlantas Polresta Sleman. Polresta Sleman tentunya dalam menangani perkara laka lantas ini mengedepankan restoratif justice, ya, telah melakukan upaya-upaya memberikan ruang kepada kedua belah pihak untuk melakukan mediasi, kemudian menghubungi para pihak, yaitu para penasihat hukumnya, untuk melakukan upaya-upaya berdamai. Namun beberapa kali sudah disampaikan tidak ada titik temu, sehingga proses penanganan laka lantas ditangani melalui jalur hukum. Sebelumnya 2 jambret mengambil tas milik seorang wanita warga Kalasan Sleman saat korban mengendarai motor pada 26 April 2025. Suami korban yang kebetulan mengendarai mobil di belakangnya memepet motor pelaku hingga keduanya terpental dan tewas di lokasi kejadian. Beberapa bulan kemudian, Satlantas Polresta Sleman menetapkan suami korban sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman memandang perkara kasus penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya perlu dilihat secara adil dan tidak semata-mata membaca pasal, tetapi juga mempertimbangkan hati nurani dan juga konteks peristiwa. Tanyakan, ya, bagaimana bisa pasal tersebut diterapkan dalam perkara ini kepada Pak Hogi, ya, karena yang lalai hingga menabrak itu kan bukan Pak Hogi, tetapi justru 2 orang penjamret tersebut, dan mengakibatkan mereka sendiri yang meninggal dunia. Karena kan si Pak Hogi ini tidak menabrak, tapi mengejar si jambret tersebut. Dan kami juga bingung kok kejaksaan juga bisa menerima perkara ini, bahkan akhirnya sekarang akan dilimpahkan ke pengadilan.
Kami berharap Pak Hogi bisa mendapatkan keadilan dan kami akan memantau jalannya peradilan tersebut ya. Dalam mengadili suatu perkara, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Yang ayat 2-nya, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kita ke informasi lain pemirsa, duka menyelimuti pemakaman 3 korban jatuhnya pesawat ATR 42500. Jenazah Yoga Naufal dan Ferry Irawan dimakamkan di Jakarta. Sementara jenazah pilot Andi Dahananto dimakamkan di Tangerang, Banten. Suasana duka menyelimuti tempat pemakaman umum Malaka, Durensawit, Jakarta Timur saat jenazah pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan Yoga Naufal dimakamkan pada Minggu siang. Yoga merupakan salah satu korban dalam kecelakaan pesawat ATR 42500 yang sebelumnya dinyatakan hilang dan telah berhasil diidentifikasi tim gabungan. Prosesi pemakaman berlangsung hikmat dan penuh haru. Tangis keluarga pecah saat peti jenazah dibawa menuju liang lahat. Suasana penuh haru semakin pecah ketika peti perlahan diturunkan ke dalam makam. Sejumlah keluarga, kerabat dekat, serta rekan kerja almarhum hadir mengiringi prosesi terakhir tersebut. Sementara jenazah Ferry Irawan, pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur. Ferry Irawan menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Pemakaman dilakukan dengan upacara kedinasan. Sejumlah petugas KKP berseragam membawa peti jenazah almarhum ke tempat pemakaman. Kesedihan menyelimuti prosesi pemakaman saat salah satu anak almarhum mengumandangkan azan setelah peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Penghormatan terakhir bagi almarhum dilakukan seluruh petugas KKP, keluarga, serta kerabat yang hadir di pemakaman. Sementara jenazah Kapten Andi Dahananto, pilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, dimakamkan di TPU Ranca Sadang, Desa Sodong, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu siang. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan prosesi upacara pemakaman sebelum jenazah dimasukkan ke dalam liang lahat yang dihadiri keluarga dan kerabat. Kapten Andi merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam tragedi jatuhnya pesawat ATR 42500. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan Anyus melaporkan. Diduga kelelahan, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan saat memimpin upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 25 Januari 2026. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pingsan di tengah sesi upacara penghormatan 3 jenazah korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Menteri KKP Sakti langsung diselamatkan para protokol dan petugas yang bersiaga di dalam ruangan upacara. Sakti Wahyu Trenggono direncanakan memimpin upacara penghormatan terakhir kepada 3 korban pesawat ATR 42500. Namun karena masalah kesehatan tersebut, upacara dilanjutkan dengan dipimpin oleh Wakil Menteri KKP Didit Herdiawan. Didit Herdiawan mengatakan Sakti Wahyu Trenggono kelelahan, namun telah membaik dan telah mendapatkan penanganan medis. Kondisi pemerintah sudah sadar, enggak apa-apa. Ini kecapean, enggak kecapean aja. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diketahui Menteri KKP baru saja kembali setelah hadir dalam World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Setelah tiba di Indonesia, Sakti langsung menghadiri upacara penghormatan terakhir korban pesawat ATR 42500. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan.
Kedatangan jenazah korban pesawat ATR 42500 asal Klaten, Jawa Tengah diwarnai isak tangis istri dan keluarga almarhum. Sebelum dibawa ke rumah duka, jenazah terlebih dulu disolatkan di masjid desa setempat. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah almarhum Restu Adi Pribadi, 39 tahun, tiba di rumah duka di Kecamatan Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Almarhum merupakan salah satu kru teknisi korban pesawat ATR 42500 yang jatuh di Pangkep, Sulawesi Selatan. Korban selama ini tinggal di Jakarta di sekitar Bandara Halim Perdana Kusuma bersama istri dan anaknya. Korban sempat berpamitan kepada istri untuk terbang ke Makassar menggantikan temannya yang sedang libur. Namun dalam perjalanan, pesawat yang ditumpangi korban terjatuh. Oleh keluarga, almarhum dikenal baik dan mudah bergaul. Almarhum meninggalkan satu istri dan seorang anak yang masih berusia 5 tahun. Berangkat kerja ke luar kota memang ada kontak, mau bilang aku mau ke sana, Dede doain bapak sehat selamat gitu. Terus ada kontak terus. Memang kontak terakhir kemarin hari Sabtu pagi itu bilang mau ke Makassar bakal jam 8.30 gitu. Dari Halim ke Semarang, Semarang ke Jogja terus mau ke Makassar. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan di TPU Desa Sidoharjo, Kecamatan Polan Harjo, Klaten, bersebelahan dengan makam ibunya. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani Board of Peace atau Piagam Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penandatanganan tersebut berlangsung dalam rangkaian World Economic Forum 2026 di Swiss. Presiden Trump menyebut Dewan Perdamaian ini melibatkan puluhan negara dan terbuka bekerjasama dengan organisasi internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun, Palestina tidak dilibatkan dalam pembentukan dewan tersebut. Keikutsertaan Indonesia disebut bertujuan menjaga proses transisi di Gaza dan melalui forum ini, Indonesia akan mendorong penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, pembukaan akses kemanusiaan, serta pemulihan tata kelola sipil di Palestina. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia butuh waktu lama untuk putuskan bergabung board atau piagam Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Indonesia memandang bahwa karena kita juga merupakan bagian dari negara-negara yang sejak awal ikut dalam proses ini, memandang bahwa Indonesia perlu untuk ikut bergabung, dan terus terang saja perlu disampaikan bahwa prosesnya ini juga agak cepat. Dalam beberapa hari yang lalu penandatanganan piagam ini dilakukan dan Bapak Presiden memutuskan Indonesia untuk bergabung dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama, tentu saja kita sejak awal merupakan negara yang peduli pada perdamaian, pada stabilitas internasional, dan khususnya pada situasi yang terjadi di Palestina. Karena Board of Peace ini merupakan bagian dari upaya untuk mencapai perdamaian. Setelah mengunjungi Inggris, Swiss, dan Paris, Presiden Prabowo Subianto tiba di tanah air. Setibanya di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Prabowo disambut Mensesnek Prasetyo Hadi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Kepala BIN Herindra. Sebelumnya Prabowo telah menjalani sejumlah agenda strategis, di antaranya ke Inggris untuk bertemu Perdana Menteri Keir Starmer dan juga Raja Charles III. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah Inggris sepakat berinvestasi 90 triliun rupiah untuk penguatan di bidang maritim dengan memproduksi 1.500 lebih kapal nelayan di Indonesia hingga program pertukaran dosen. Dan sebelumnya Prabowo mengunjungi Davos, Swiss, hingga menghasilkan kesepakatan jika Indonesia bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian untuk mendorong upaya penyelesaian konflik di Gaza.
Pemirsa, mantan Wamenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel kembali menjalani sidang lanjutan kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa terhadap dakwaan yang disampaikan jaksa pada persidangan sebelumnya. Di sidang sebelumnya, Ebenezer didakwa meminta jatah 3 miliar rupiah dari pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Pungutan ini sudah berlangsung sejak tahun 2021. Mohon waktu untuk advokat juga memberikan K3. Kemudian pemirsa, hari ini KPK memeriksa pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyhur. Fuad diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Pemilik Biro Haji Maktur, Fuad Hasan Masyhur, tiba di KPK sekitar jam 10 pagi. Di depan media, Fuad mengklarifikasi soal kuota haji yang diterima Maktur pada tahun 2023 dan 2024. Fuad juga membawa bukti pemangkasan kuota yang dialami Biro Haji miliknya. Hanya memperoleh satu, waktu detik terakhir kami sangat membutuhkan, apalaginya untuk bisa memberangkatkan lagi jemaah, tidak mendapatkan, hanya diizinkan, hanya mendapatkan satu. Ini saya memperlihatkan fakta kenyataan, tidak sampai 300. Jadi bayangin begitu yang kalian hebohkan ribuan apa semua, tapi ini hari saya nyatakan bahwa Maktur tidak sampai, terpangkas 50% lebih daripada tahun-tahun sebelumnya. KPK sendiri memastikan Fuad diperiksa sebagai saksi kasus yang menjerat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas. Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024, keterangan dari setiap saksi adalah untuk membantu proses penyidikan perkara, sehingga pengungkapan dalam perkara ini menjadi lebih terang. Selain Fuad, KPK sudah memeriksa sejumlah saksi. Salah satunya adalah mantan Menpora Dito Aryo Tejo yang diperiksa pada Jumat 23 Januari 2026. KPK sendiri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka adalah Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas, dan mantan staf khususnya Isfah Abidal Aziz. Tim Liputan iNews melaporkan. Gegara korsleting listrik di mesin mobil minibus milik seorang guru hangus terbakar di parkiran SMKN 26 Rawamangun, Jakarta Timur. Petugas berupaya untuk memadamkan api yang membakar mobil milik seorang guru di area parkir SMKN 26. Api diduga dari korsleting listrik pada mesin. Petugas berupaya kebakaran tidak merambat ke bangunan dan kendaraan lainnya. Api dapat dipadamkan setelah 2 unit mobil damkar dan 10 petugas dikerahkan. Pada insiden di sekitar jam 5 tempat berbeda dan terbakar mobil. Pemirsa, 4 kendaraan terlibat tabrakan beruntun di Jalan Tol Cisumdawu kilometer 179 jalur arah Sumedang, Jawa Barat. Akibatnya 3 orang tewas. Video amatir pengendara yang melintas memperlihatkan truk tronton melintang di jalur arah Bandung dari Cirebon Tol Cisumdawu kilometer 179 Sumedang, Jawa Barat. 3 kendaraan lainnya yang ikut terhantam truk, yakni 3 mobil minibus, di mana naas 3 penumpang dari salah satu minibus meninggal dunia. Sementara supir truk masih dalam penanganan medis. Kecelakaan terjadi pada pagi tadi dari arah Cirebon menuju Bandung, di mana mobil truk diduga tidak kuat menanjak di jalur tol, sehingga mengakibatkan truk tronton mundur dan menghantam kendaraan lain di belakangnya. Kini olah TKP di kilometer 179 jalur A digelar
dengan melakukan penutupan sebagian jalur. Dan pemirsa, inilah visual yang dihadirkan terkait dengan kecelakaan di Tol Cisumdawu dan 3 orang tewas. Ya, pemirsa, diduga di bawah pengaruh minuman keras, 5 oknum anggota TNI Angkatan Laut menganiaya seorang warga di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ironis, pemirsa, penganiayaan dipicu lantaran kelima oknum TNI Angkatan Laut tersebut tak terima ditegur korban. Warga mengusir kapal TNI Angkatan Laut Karakelang yang bersandar di Pelabuhan Melangwani, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Ini dipicu lantaran warga kesal dengan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan 5 oknum TNI AL hingga membuat seorang warga terluka. Penganiayaan berawal saat korban berekam sawi duling bersama warga lainnya memancing di kawasan pelabuhan. Merasa terganggu dengan aktivitas TNI Angkatan Laut, korban menegur. Tak terima ditegur, kelima oknum TNI AL tersebut menganiaya berekam hingga terluka di bagian mata dan mulut. Kelima oknum TNI tersebut telah diperiksa intensif dan ditahan oleh polisi militer TNI Angkatan Laut di Makolanal Melangwani dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kejadian tersebut dipicu oleh kesalahan yang diduga di bawah pengaruh keras yang menyebabkan korban mengalami luka-luka dan situasi tidak kondusif. Pihak TNI Angkatan Laut juga meminta maaf atas kejadian ini dan menyerahkan bantuan pengobatan serta tali asi kepada korban. Dari Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diduga rentenir menganiaya penjaga kios saat menagih utang. Pelaku nekat menggasak uang Rp200.000 di laci kasir. Rekaman kamera pengawas menunjukkan aksi penganiayaan yang diduga dilakukan seorang wanita rentenir saat menagih utang di kios pedagang jagung di Jalan Poros Takalar, Sulawesi Selatan. Pelaku memukuli, menjambak, hingga menendang korban penjaga kios yang tidak memberikan uang pembayaran. Sejumlah warga di lokasi berusaha melerai keduanya agar keributan tidak berlanjut. Pelaku juga mengambil paksa uang Rp200.000 dalam laci kasir saat pemilik kios tidak berada di kiosnya. Usai penganiayaan, korban langsung melaporkan pelaku ke Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Takalar. Dia datang di sini nak cari bosku, tapi bosku tidak ada, lagi pergi. Iya, jadi di situ langsung diambil uang di laci. Dia dorong kak di situ. Dia dorong kak, baru nak kata-katai kak. Jadi langsung tarik rambutku, jengkokku. Sementara pemilik kios mengaku tidak pernah menunggak pembayaran bunga yang ditetapkan oleh orang tua pelaku dari total utang Rp50 juta. Awal saya pinjam sama dia itu 50 juta dan kewajiban saya 5 juta per bulan bayar bunga, saya selalu bayar. Jadi beberapa tahun lagi saya dikasih bayar bunga 1 juta per minggu dengan modal 50 juta. Nah, itu berlanjut sampai Oktober 2025. Di sana sering terjadi cekcok karena saya tidak mampu lagi bayar bunga. Kasus penganiayaan ini kini ditangani oleh unit Satreskrim Polres Takalar. Korban juga telah menyerahkan bukti rekaman CCTV ke aparat setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita diamankan warga lantaran diduga menipu saat transaksi di gerai mini bank di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mirisnya saat beraksi, pelaku membawa kedua anaknya. Aksi pelaku saat bertransaksi di sebuah gerai mini bank di Makassar, Sulawesi Selatan terekam CCTV. Pelaku diduga berpura-pura mengirimkan uang dan akan membayar setelah transaksi selesai.
Namun hingga transaksi kelima, pelaku tak juga memberikan uang. Korban yang merasa curiga langsung mengamankan pelaku. Terus transferan ketiga, saya bilang nih, kenapa banyak sekali ini kita transfer? Siapa mau ditransferkan ini? Dan saudara. Jadi saya percaya nih, tapi ku itu nanti dulu ini 3 struk dia, karena banyak nih nanti bingung nggak? Iya itu nih. Tak lama berselang, pelaku langsung dibawa ke Mako Polsek Talo untuk diproses lebih lanjut. Telah diamankan seorang perempuan yang memiliki 2 orang anak yang melakukan penipuan dengan cara menerima telepon atau mengirim uang melalui briling ke beberapa nomor yang sebesar kerugian itu kurang lebih Rp38.250.000 rupiah. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 5 lembar struk transaksi dan rekaman CCTV. Total kerugian yang dialami korban mencapai Rp38.250.000. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, teror ular di kampung Cangkol Utara, Cirebon, Jawa Barat dihebohkan warga. Pasalnya seorang di antaranya ataupun seorang warga ini tewas usai digigit ular berbisa. Dalam beberapa pekan, warga kampung Cangkol Utara, Kecamatan Lemah Wungkuk, Cirebon, Jawa Barat, dibuat resah dengan ular berukuran besar masuk pemukiman. Bahkan seorang warga dilaporkan tewas usai serangan ular berbisa. Korban yang berprofesi sebagai buruh tewas usai dipatuk ular saat mencari ikan di kolam CUDP Sabtu kemarin. Sempat dilarikan ke puskesmas, kondisi korban semakin memburuk hingga akhirnya tewas setelah mendapat perawatan di RS Gunung Jati. Bukan nggak seberapa sering banget. Kadang-kadang lewat got kan, ini saluran got kan dari kampung juga lari ke sini. Jadi kan tembus ular tuh lewat kampung. Nah cucu saya kemarin mau beli nasi kuning di sini, itu hampir keinjek karena gotnya ke situ Kang Is. Tuh tembus. Oh itu ada ular. Ya memang mau keinjek, itu tembus dari got sini lari ke got kampung. Sebelumnya ada kekhawatiran nggak akan adanya korban jiwa seperti yang kemarin? Oh ya udah sering. Udah sering saya sih, wah ini bahaya ini kalau nggak cepet dibersihkan lahan ini, tempat ini CUDP Cangkol Utara ini kalau nggak difungsikan lagi seperti dulu pasti ada korban jiwa. Ya memang kenyataan ini udah. Adanya korban yang diakibatkan teror ular, warga berharap instansi terkait segera mengatasi untuk menghindari jatuhnya korban jiwa kembali. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mardika, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria menembak mati burung hantu menggunakan senapan angin lantaran terganggu dengan suara burung hantu di sekitar rumahnya. Pelaku kini terancam 1 tahun penjara. Mengganggu kita saat tidur malam nih. Viral di media sosial, warga Belu, Nusa Tenggara Timur menembak mati seekor burung hantu. Motifnya, pelaku merasa terganggu oleh suara burung hantu langka ini. Pelaku pun kini harus berurusan dengan polisi. Warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan burung hantu jenis Taito alba yang berada di sekitar rumahnya. Dan pada Rabu malam 14 Januari 2026, burung tersebut ditembak menggunakan senapan angin hingga mati, dan aksi itu direkam oleh saksi dan diunggah ke media sosial sehingga menimbulkan perhatian dan keprihatinan masyarakat dan sempat viral. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 1 tahun penjara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, M. Mansuni, iNews melaporkan. Ini kekasih Lula Lava, yaitu Reza Arab, diperiksa Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan untuk diperiksa pada jam 10 pagi di Polres Metro Jakarta Selatan. Selain Reza Arab, hari ini polisi juga memanggil beberapa rekan dekat Lula untuk dimintai keterangan. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, rekan Lula akan ditanyakan terkait sejumlah aspek
termasuk riwayat kesehatan Lula sebelum ditemukan meninggal dunia. Sementara itu hingga kini, polisi masih menunggu hasil analisis dari barang bukti yang ditemukan untuk memastikan penyebab kematian selebgram Lula Lava. Sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab yaitu Lula Lava. Lula dimakamkan pada Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawa Terate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Ya, semua udah semoga udah kirim doanya juga buat Lula. Doain enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, ya pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar duka datang dari dunia musik Indonesia. Vokalis grup band di era 90-an, Elemen Lucky Wija tutup usia pada kemarin malam. Lucky meninggal di usia 50 tahun. Setelah menderita penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Suasana duka menyelimuti kediaman keluarga dan grup band Elemen saat jenazah Lucky Wija tiba di rumah duka di Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Lucky Wija, vokalis grup band Elemen pada Minggu malam, mengembuskan nafas terakhirnya di usia 50 tahun akibat penyakit ginjal yang dideritanya 1 tahun terakhir. Almarhum meninggal setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Halim. Udah setahun 2 tahun ini ginjalnya memang bermasalah. Tapi tiba-tiba dia sekarang jadi sesak napas. Pas kemarin kita terakhir tuh pas tahun baru. Nah dia tuh nyesek gitu. Kenapa jadi nyesek lagi sekarang gitu? Tahun ini gue jadi nyesek, sekarang jadi nggak bisa itu gitu. Nah itu udah mulai itu terakhir tahun baru tuh kita di Kalimantan. Tapi dari aktivitas selama ini kelihatan agak beda dari dia sebelumnya. Orang yang nggak pernah ngomong, kita nggak pernah tahu dia ke rumah sakit, kita nggak pernah dikasih tahu bahwa dia ada di rumah sakit gitu. Bersama Elemen yang dibentuk pada tahun 1997, almarhum Lucky Wija telah melahirkan sejumlah album dan banyak hits, di antaranya Rahasia Hati, Maaf Dari Surga, dan Cinta Tak Bersyarat. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pemprov Jakarta memulai pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO yang menghubungkan kawasan Ancol dengan Jakarta International Stadium. Pembangunan JPO ditargetkan dapat digunakan oleh masyarakat pada Juni 2026. Pembangunan JPO yang menghubungkan antara Jakarta International Stadium atau JIS dan juga Ancol sudah mulai dalam tahap pengerjaan, dan ini ditargetkan akan selesai pada bulan Mei tahun 2026 dan diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat di bulan Juni tahun 2026. Nah, ini saya tepat berdiri di ujung jembatan di sisi Ancol. Nah, ini jembatannya menghubungkan dari Ancol ke JIS atau Jakarta International Stadium, dan JPO ini memiliki total panjang 466 meter, terdiri dari jembatan sepanjang 166 meter dan jalur pedestrian sepanjang 300 meter, dan lebar jembatan ini sekitar 6,6 meter lebarnya. Dan kemarin dari Gubernur Jakarta Pramono Anung sendiri juga sudah menyampaikan kalau diharapkan nantinya pada
ulang tahun Jakarta sudah bisa digunakan, yakni pada bulan Juni tahun 2026. Dan tentu saja diharapkan dengan adanya pembangunan JPO yang menghubungkan antara JIS atau Jakarta International Stadium dan juga Ancol, yang keduanya ini juga tempat yang tentu saja digunakan untuk beraktivitas banyak masyarakat, dan ini diharapkan untuk dapat mempermudah akses masyarakat, kemudian yang menggunakan transportasi umum maupun juga transportasi pribadi ataupun juga mereka yang membutuhkan akses jalan ini dapat lebih mudah untuk akses jalan yang menghubungkan antara JIS dan juga Ancol. Dan nantinya tentu saja kami bersama-sama menunggu apakah di bulan Mei tahun 2026 ini akan rampung dikerjakan dan juga akan bisa digunakan pada Juni tahun 2026. Dari Jakarta, Jen Cahyani bersama juru kamera Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, materi tactical floor game Armusna diberikan kepada calon petugas haji PPIH Arab Saudi 2026. Diharapkan calon petugas haji dapat memahami peran serta tugasnya saat puncak haji nanti. Tactical floor game merupakan metode simulasi taktis menggunakan peta besar untuk membantu memvisualisasikan operasi. Pelatihan ini untuk menyiapkan calon petugas haji untuk menghadapi puncak haji Armusna. Dalam TFG ini disimulasikan mulai dari mekanisme pergerakan petugas, penurunan jemaah, serta hal-hal penting yang perlu diperhatikan oleh petugas di wilayah Arafah, Musdalifah, dan Mina. Gambaran bagi para petugas haji, baik itu di dalam maket, mungkin nanti di dalam pelaksanaan gladi poskonya. Tugas-tugas itu yang akan berfungsi di situ. Di samping di sini di TFG ini akan menjelaskan, akan dijelaskan atau diterima sama mereka, sama petugas haji itu bagaimana sih bermainnya simulasi pendorongan petugas, pendorongan jemaah dan lain sebagainya. Dengan memahami materi-materi tactical floor game, diharapkan para petugas haji dapat melakukan tugasnya dengan baik, aman, dan lancar. Dari Jakarta, Eti Juwitasari, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan calon jamaah haji khusus menggelar manasik haji di kawasan Jakarta Selatan. Selain manasik haji, para calon jamaah pun dapat menikmati fasilitas vaksin meningitis dan polio gratis. Proses keberangkatan haji tahun 2026 mulai dipersiapkan Patuna Travel yang menggelar manasik haji di kawasan Jakarta Selatan. Selain manasik, ratusan calon jamaah juga difasilitasi vaksin gratis sebagai bekal menuju Tanah Suci. Total 996 calon jamaah haji yang terdaftar akan mengikuti ibadah haji pada bulan April mendatang. Kegiatan manasik haji kali ini terbagi menjadi 2 sesi, yakni pagi dan sore. Manasik kali ini berisikan materi tentang letak hotel, lokasi tempat ibadah, dan kegiatan selama di Tanah Suci. Tahun ini terdapat beberapa perubahan regulasi umroh dan haji yang membuat sejumlah pihak tur dan travel membutuhkan waktu untuk mengurus proses pemberangkatan calon jemaah ke Tanah Suci. Ya, alhamdulillah total jemaah Patuna Travel di tahun 2026 nanti terdaftar dan berhak berangkat sekitar 1065 jemaah termasuk petugas. Jadi kita bagi 2 manasik, tadi pagi sudah kita lakukan, sekarang yang malam ini untuk paket yang berikutnya, di mana ada sekitar, tadi pagi sekitar 400, jadi sekarang ini ada 600 yang harus kita undang. Kita melihat perkiraan cuaca itu kurang lebih kisaran di atas 30 derajat Celcius. Namun sebenarnya ini cuacanya tidak terlalu beda dengan Indonesia, tapi yang harus kita pelajarin jangan sampai cuaca terlalu panas atau terlalu ekstrim, karena kalau cuaca terlalu panas itu bisa mengakibatkan heat stroke atau dehidrasi. Kalau cuaca dingin mungkin masih bisa beradaptasi jemaah-jemaah Indonesia, tetapi kalau terlalu dingin juga bahaya, di bawah 20 itu bisa hipotermi. Itu perlu kita kasih edukasi kepada calon jemaah. Selain pembekalan terkait ibadah, calon jemaah juga mendapatkan edukasi kesehatan selama proses ibadah haji. Salah satunya terkait kewajiban vaksin polio dan meningitis, serta anjuran vaksin influenza agar jemaah tetap sehat hingga akhir rangkaian haji.
Dari Jakarta, Kea Della Rosa, Novandwi, iNews melaporkan. Aksi brutal Agent ICE yang menembak mati 2 warga Minnesota memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Aksi protes pun berubah menjadi kericuhan massal. Aksi brutal agen ICE yang menembak mati 2 warga AS memicu aksi protes yang meluas di Amerika Serikat. Ribuan warga AS turun ke jalan mengutuk aksi keji agen imigrasi dan bea cukai tersebut. Started as a pretext about immigration and the fraud, whatever. It's well beyond that now. It's into your Second Amendment, it's into your Fourth Amendment, it's into your Sixth Amendment. This is so far beyond what people at home probably are watching going, oh, it's Minneapolis, it's woke Hoth, it doesn't affect me, whatever. It does. It's you as well now. Wake up. Please watch what's happening here. Beberapa minggu sebelumnya, Minneapolis sudah diguncang penembakan oleh agen imigrasi dan bea cukai ICE. Gubernur Tim Walz mengutuk penembakan tersebut dan menyerukan penarikan agen ICE dari seluruh Minnesota. Ia juga mengancam akan mengaktifkan Garda Nasional untuk menghalau agen ICE. Pemirsa, badai salju ekstrim menerjang Amerika Serikat. Sebagian besar listrik padam dan 10.000 penerbangan dibatalkan. Presiden Amerika Serikat pun menyampaikan kondisi negaranya dalam keadaan darurat federal. Badai musim dingin yang ekstrim di Amerika Serikat telah menyapu sebagian besar wilayah Amerika. Kondisi yang ekstrim ini melumpuhkan pasokan listrik, mengacaukan transportasi udara, dan mengancam keselamatan ratusan warga Amerika. Presiden Amerika Donald Trump menyebut kondisi ini merupakan hal bersejarah karena lebih dari 1 juta pelanggan kehilangan listrik dan memicu pembatalan lebih dari 10.000 penerbangan di seluruh negeri. Tebalnya salju dan hujan es membuat aktivitas warga terhenti di banyak negara bagian. Merespon hal ini, pemerintah menetapkan status darurat federal di 20 negara bagian dan di distrik Columbia dinyatakan keadaan darurat cuaca. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini terkait dengan badai salju yang menerjang Amerika Serikat, kita telah terhubung bersama dengan WNI di New York, Amerika Serikat. Ada Felis Natania Budia. Baik, selamat siang Felis. Baik, bagaimana kondisi saat ini di sana? Apakah kemudian badai salju masih terjadi? Silakan dengan update informasi yang dapat Anda laporkan. Baik, terima kasih. Selamat siang juga untuk yang di Jakarta. Untuk di Amerika Serikat sendiri, dalam 24 jam yang terakhir, memang ada badai salju, tergantung tiap daerah berbeda-beda ya. Jadi badai salju ini kalau nggak salah mulanya itu dari selatan, jadi south, menuju sekitar Midwest, yaitu tengah barat, terus menuju ke east, northeast. Untuk saya sendiri di New York, dalam 24 jam terakhir itu memang kalau lihat di weather app ya, itu ada akumulasi 70 cm salju. Karena memang jatuhnya hari Minggu, ada beberapa toko yang tetap memang masih buka, dan juga beberapa tempat-tempat yang masih buka mungkin setengah hari ya. Untuk sekolah sendiri, banyak kampus-kampus yang sudah keluarkan announcement hari Senin, kebanyakan kelas-kelas akan menjadi online. Jadi daripada masuk dalam kelas in person, jadinya melalui Zoom gitu. Kalau di kota-kota misalnya di Chicago, ada prediksinya mereka lumayan tebal salju
misalnya ternyata kenyataannya mungkin ada beberapa daerah yang lumayan tipis juga saljunya. Jadi tergantung daerah, ada prediksinya akurat, ada yang prediksinya ternyata mungkin lebih ringan atau lebih berat. Kalau di sisi universitas sendiri banyak yang sudah keluarin warning dari jauh hari, jadi banyak murid-murid yang sudah diperingatin dan dikasih tahu cara-caranya apa yang harus mereka lakukan dalam badai salju ini. Itu banyak kota-kota yang juga sudah mempersiapkan diri karena badai salju kalau nggak salah sudah terjadi 2016 kemarin. Jadi mungkin kota-kota yang sebelumnya belum siap, sekarang sudah siap dengan badai salju. Gitu. Baik, terima kasih Felis untuk update informasi yang Anda hadirkan, dan kami juga ingin mengetahui sebetulnya untuk lokasi dari Felis saat ini sendiri berada di lokasi mana, dan kemudian juga terkait dengan aktivitas masyarakat yang kemudian ini terganggu cukup parah akibat adanya badai salju seperti pemadaman listrik, juga misalnya penerbangan yang dibatalkan. Nah, terkait dengan mungkin listrik sendiri nih di area tempat Felis berada saat ini sendiri seperti apa? Listrik selama ini lumayan aman, Kak. Jadi kalau dengan universitas seperti yang saya sebut, mereka mungkin sudah siap ya karena udah berpengalaman sebelum-sebelumnya. Dan sama ini sih belum ada berita dari mahasiswa kalau mereka mungkin sedang dapat kegangguan listrik. Jadi sama ini dari sisi pandang mahasiswa semuanya aman. Kalau misalnya penerbangan, memang banyak penerbangan yang sudah di-cancel dari jauh hari. Jadi untuk penerbangan hari Minggu, Sabtu malam juga iya, Senin dan mungkin sekitar Selasa itu kebanyakan masih di-cancel penerbangan. Untuk hal-hal lain sih sama ini masih baik-baik seperti biasa sih, belum ada gangguan banyak. Kalau misalnya gangguan sehari-hari mungkin memang ada beberapa yang memilih untuk di dalam saja, di dalam ruangan untuk agar tetap lebih hangat. Ada yang juga menggunakan kesempatan ini keluar untuk explore salju di dalam kota mereka. Mungkin sehari-harinya atau dalam winter mungkin seharusnya mereka nggak dapat salju, sekarang dapat salju gitu. Kalau di New York sendiri banyak yang di taman-taman, misalnya di Central Park atau di park-park lain, sama ada salju sama ada turunan, mereka bawa ski sama snowboarding equipmentnya, terus snowboard atau ski di park tersebut, walaupun itu mungkin cuma tanjakan kecil atau cuma tangga sedikit saja, yang penting ada salju, terus they're just having fun. Pokoknya mereka bermain saja sih. Jadi memang ada gangguan tapi juga membawa kesenangan untuk beberapa orang gitu sih. Baik. Jadi sejauh ini di lokasi di mana Felis berada ini, sejauh ini itu khususnya yang dialami mungkin oleh para mahasiswa lebih kepada aturan untuk kemudian tidak datang visit ke kampus terlebih dahulu untuk tetap berada di rumah, tapi kemudian juga masih menantikan update lebih lanjut. Mungkin satu pertanyaan terakhir, Felis, terkait dengan himbauan dari pemerintah atau mungkin otoritas cuaca ke masyarakat umumnya di sana, mungkin harus stay di rumah sampai kapan dan apa yang kemudian dilakukan selanjutnya nih? Baik, selama ini ada himbauan juga yang diterbitkan oleh KJRI sama KBRI setempat, dan dari pemerintah setempat juga bilang mungkin himbauannya itu hingga Senin, misalnya mungkin tutup jendela untuk konservasi listrik atau biar tetap ruangannya tetap hangat, biar airnya juga tidak membeku. Jadi himbauan seperti itu. Selain itu sih kebanyakan kalau yang saya lihat ya, karena tadi juga saya sendiri keluar lihat kota juga, seperti biasa sih kehidupan, dan himbauannya juga bisa dilihat online. Semua kota itu biasanya menerbitkan dari pemerintahnya ataupun dari KJRI juga ada di online himbauannya. Ya, baik. Terima kasih banyak Felis Natania melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Stay safe, jaga kesehatan. Tentunya kami berharap keamanan dan kesehatan seluruh warga negara Indonesia yang berada di sana tetap dalam keadaan baik. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa, ada fenomena menarik saat musim dingin di Moskow. Pemirsa, di mana kali ini matahari di wilayah Sergeyev Posad tidak hanya 1 tapi 3. Dan berikut kami hadirkan penampakannya.
Warga Segiaf Posad di Moskow disuguhi pemandangan langit yang langka di hari Minggu kemarin. Ada 3 matahari yang bersinar bersamaan di atas kota. Fenomena ini dikenal sebagai parhelia atau halo optik. Parhelia terjadi akibat pembiasan sinar matahari melalui kristal es yang melayang di udara dan membeku saat musim dingin. Hasilnya, ilusi matahari terjadi di langit kota, membuatnya seolah-olah memiliki 3 matahari. Pemirsa, badai salju menerjang kamp pengungsi di Azaz, Suriah. Akibatnya para pengungsi semakin kesulitan bertahan hidup. Hujan salju memperparah situasi kemanusiaan bagi pengungsi di kamp Karam Al-Zaitun, Azaz, Suriah Utara. Salju nampak menutupi tenda-tenda para pengungsi. Situasi ini membuat pengungsi semakin sulit bertahan hidup. Pihak pemerintah Suriah berupaya membersihkan jalan dan mengevakuasi kendaraan yang terjebak di seluruh wilayah. Puluhan keluarga tinggal di kamp akibat kehancuran perang saudara Suriah sejak tahun 2011. Gencatan senjata diumumkan pada awal pekan, meskipun kedua belah pihak saling tuding melanggar kesepakatan tersebut. Pemirsa, puluhan keluarga di Gaza Utara mencari perlindungan di sebuah gedung yang terancam ambruk. Warga tidak memiliki pilihan karena kondisi Gaza yang porak-poranda. Puluhan keluarga Palestina di Gaza Utara tinggal di rumah susun Al-Karama yang porak-poranda usai dibombardir Zionis Israel. Meski telah dilarang oleh petugas sipil Gaza, mereka tidak punya pilihan lain. Diketahui sebagian besar bangunan di Gaza telah rata dengan tanah atau hancur usai dibombardir Zionis Israel selama 2 tahun lebih. We have no choice, or to go to the tent camp, or still live here in this apartment. The situation till now is good. The building is strong, doesn't collapse from the wings or from the rain. Well, as you can see, you can go ahead living in this apartment or this building. متهالك ايش بدنا نساوي؟ متهالك ورغم هيك بدنا نعيش، ايش بدنا نساوي؟ وين بدنا نروح؟ نرجع لمجاري او نرجع لرمل، كل ساعة بنلاقي حشرة غير شكل، بننام نقول الحشرات على وجهنا في هناك، كنا في خان يونس. وبعدين قضينا الصيف هناك ما بتتحمل شمسها حامية. ما نقدرش نقعد في الخيمة أبدا، كنا نشرب. Awal bulan Januari, utusan AS untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mengumumkan dimulainya fase kedua dari rencana Trump. Fase ini mencakup peralihan dari gencatan senjata ke perlucutan senjata, pembentukan pemerintah teknokrat, dan dimulainya upaya rekonstruksi Gaza.